Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada Anda semua yang sedang menonton YouTube channel Seruh Ministry ini. Dan saya ingin Anda semua agar subscribe, like, dan kongsikan video ini kepada rekan-rekan kita, agar kita semua tidak ketinggalan video-video yang seterusnya. Tentu sekali pada hari Sabat ini kita merasakan begitu besarnya kasih Tuhan, karena Dia sudah memimpin kita untuk bersama-sama berbakti di ruangan maya ini. Puji Tuhan, karena Anda sedang bersama dengan saya sebagai pemimpin acara pada hari Sabat ini, Limon Marting daripada SRA Goshen. Kita akan dipimpin doa pembuka oleh Cikgu Malanjin. Dan selepas sahaja doa pembuka ini dilayangkan, kita akan disajikan dengan lagu istimewa daripada murid-murid SRA Goshen. Pada hari Sabat ini, kita akan disajikan sekali lagi dengan satu perkabaran yang baik yang akan disampaikan oleh Guru Besar SRA Goshen, yaitu Cikgu Jeriwen. Dan selepas sahaja perkabaran yang baik, kita akan dilayani dengan lagu istimewa daripada choir guru-guru SRA Goshen. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus-menerus bersama-sama dengan kami, dan kami sudah menyelesaikan belajar firman Tuhan melalui sekolah Sabat sebentar tadi. Dan masa ini kami akan mendengar khotbah yang akan dibawakan oleh Elder Jerry. Biarlah Tuhan menguasai dia dengan kuasa Roh Al-Kudus daripada sorga, agar dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kami, anggota-anggota yang mendengar. Biarlah Tuhan menaungi ibadah ini, agar ibadah ini menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan karena mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Held in
inside the eastern gate. My spacious mansion is complete, and I can hardly wait. One of these days, one of these days, one of these days I'm going home. One of these days, trouble will soon be past. There will be peace at last. One of these days I'm going home. One of these days, one of these days I'm going home. One of these days. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada para penonton yang menyaksikan kebaktian secara online pada pagi ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya melalui pimpinan dan penjagaan Tuhan kita masih selamat sampai pada saat ini. Seterusnya saya bagi pihak Sekolah Rendah Advent Goshen berterima kasih kepada Seru Ministry karena memberi peluang kepada Sekolah Rendah Advent Goshen bagi mengendali kebaktian secara online pada pagi ini. Dan dalam kebaktian ini saya mengambil dua bahagian. Saya mulakan dengan laporan-laporan perkembangan terkini sekolah kita di Goshen. Karena apabila kebaktian dikendalikan oleh sekolah dan tidak ada sebarang laporan dari sekolah, itu bukanlah dari sekolah tapi hanya sebagai suatu kebaktian. Baik saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekolah kita, Sekolah Rendah Advent Goshen, telah memulakan sesi seperti biasa pada tahun 2020 pada 2 hari bulan Januari 2020. Dan jumlah murid yang berdaftar di sekolah kita di Goshen, Sekolah Rendah dan Tadika, setakat bulan Maret 2020 di SR Goshen, kita ada 366 orang murid, dan di Tadika Advent Goshen 132 orang murid, dan jumlah keseluruhannya 498 orang murid. Dan daripada 498 orang murid ini, 68% adalah di kalangan anak-anak anggota gereja Seventh-day Adventist. Ada kurang sedikit berbanding dengan 71% pada tahun 2019. Ini menunjukkan betapa ada kesadaran di kalangan masyarakat sekitar sekolah ini yang tidak beragama SDA. Mereka sadar bahwa pendidikan Alkitab kepada anak-anak mereka adalah penting. Dan melalui peningkatan sedikit anak-anak di kalangan bukan SDA, kita berpeluang untuk menyampaikan kebenaran doktrin Seventh-day Adventist kepada anak-anak mereka. Walau bagaimanapun saudara dan saudari yang dikasihi, sesi persekolahan 2020 terganggu oleh PKP pada 28 hari bulan Maret 2020, di mana sekolah kita di Goshen juga terlibat sebagai sekolah yang ditutup sepenuhnya. Sehinggalah Tadika dibuka pada 1 hari bulan Julai 2020. Namun kehadiran di Tadika sangat sedikit, mungkin karena ibu bapak masih risaukan keselamatan anak masing-masing. Walau bagaimanapun pada 15 Julai 2020 sekolah dibuka semula, sekolah rendah dan Tadika, maka jumlah kehadiran telah meningkat seperti biasa. Sekolah kita sangat menghadapi kekangan dari segi keuangan untuk membeli ataupun menanggung belanja pengelolaan sekolah dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun kita bersyukur karena kerajaan dan NGO, banyak NGO dan juga ramai individu
setiap masa dari masa ke semasa sentiasa memberi sumbangan kepada sekolah, sama ada dalam bentuk uang ringgit maupun dari segi peralatan dan perabot kegunaan sekolah. Saudara dan saudari sekalian, SRE Gosen dengan jumlah 366 orang murid di sekolah rendah telah mengikut SOP, yaitu kita mengikut penjarakan sosial. Maka kelas kita yang sebesar 24 kali 24 hanya boleh memuatkan antara 15 hingga 16 orang murid sahaja. Jadi kita membagikan 366 murid ini kepada 2 sesi dan dimasukkan ke dalam 23 kelas. Bagaimanapun, walau bagaimanapun, jumlah guru yang ada di SRE Gosen hanya 18 orang. Coba bayangkan saudara dan saudari sekalian, siapa yang akan mengajar 5 lagi kelas yang baru dibuka. Budget kita hanya cukup untuk 18 orang guru sahaja. Kita kena ambil beberapa orang guru sementara bagi menangani tambahan kelas ini. Jadi kita mengambil 2 orang guru sementara dan kita pinjam 2 guru dari tadika. Begitulah kita boleh survive dalam sesi persekolahan tahun 2020. Saudara dan saudari sekalian, setiap tahun baptisan SRE Gosen ataupun jumlah murid yang dibaptis melalui sekolah kita di SRE Gosen sentiasa melebihi 40 jiwa. Lebih 40 di murid dibaptis setiap tahun. Walau bagaimanapun pada tahun lalu 2019 jumlah baptisan kita hanya 23 orang murid sahaja. Mungkin disebabkan oleh kita bergantung sepenuhnya dengan kumpulan umum daerah yang telah diadakan di Gereja Gosen pada penghujung tahun 2019. Tetapi saudara dan saudara sekalian, saya percaya pada tahun ini akan ada lebih 40 jiwa dibaptis melalui program sekolah. Karena pada bulan Oktober ini nanti akan ada aktiviti program pembaptisan pelajar dan Week of Prayer yang akan dikendalikan oleh pengarah pendidikan Union Pastor Penis Gabu, dan kita percaya lebih 40 jiwa akan dibaptiskan. Demikianlah serba sedikit laporan. Walaupun banyak kekangan, walaupun banyak masalah yang kita hadapi di dalam mengendalikan sesi persekolahan pada tahun ini, tetapi saya percaya ada Tuhan di sorga yang tetap melihat keperluan sekolah, tetap membantu guru-guru. Walaupun begitu penat sekali dari pagi sampai ke petang berada di sekolah mendidik anak-anak kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan di sorga sentiasa melihat keperluan dari masa ke masa, dan terutama sekali kekuatan kebijaksanaan kepada para guru-guru demi melaksanakan segala tugas-tugas yang diamanahkan. Walaupun ada kalanya bertugas 1 hari, tapi demi satu tujuan, menyediakan anak-anak kita untuk suatu kehidupan yang bersukacita di dunia sekarang dan penuh berbahagia di dunia akan datang. Kami guru-guru SRE tanpa mengira masa, tanpa mengira penat lelah, bersedia untuk melayani Tuhan melalui sekolah kita di Gosen. Saudara dan saudari sekalian, sememangnya tidak ada kehidupan yang sangat selesa di dunia ini. Ada saja kesukaran, kesusahan yang menimpa kehidupan manusia. Bukan saja dalam kehidupan, tapi dalam setiap program manusia ada saja kesukaran, kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Saudara dan saudara sekalian, izinkan saya menceritakan suatu perubahan ataupun suatu sejarah tercipta lebih kurang 100 lebih tahun yang lalu. Pada 16 hari bulan Oktober 1846, jam 10.15 pagi, di sebuah bilik bedah di hospital
General Hospital, Massachusetts General Hospital, Boston, Amerika Serikat, ada seorang pesakit yang mempunyai ketumbuhan di lehernya. Pesakit ini nama dia Gilbert Abbott. Namun pada pagi itu, satu sejarah akan terjadi, di mana ada 2 orang dokter terlibat dalam pembedahan pesakit ini. Seorang pakar bedah bernama Dr. John Collins, dan seorang lagi pakar yang belum pernah ada pakar sebelumnya, yaitu pakar bius, Dr. William Morton. Dan pada ketika itu, di dalam dewan bedah yang dipenuhi dengan para tetamu, dipenuhi dengan para jemputan, dipenuhi dengan kaki tangan hospital, dokter-dokter, nurse. Begitu juga para orang-orang politik di Amerika memenuhi ruangan itu bagi menyaksikan satu sejarah yang bakal terjadi. Pesakit itu duduk menunggu untuk dibedah. Dr. William, pakar bius, masuk ke dalam bilik bedah dan membawa satu bekas. Kemudian bekas itu diberikan kepada pesakit, dikenakan kepada mulutnya, dan pesakit disuruh untuk berbaring dan bernapas seperti biasa. Beberapa menit kemudian, pesakit ini pun sudah tertidur. Dan Dr. William Morton menyerahkan pesakit ini kepada Dr. John. Dan Dr. John pun bersedia untuk membedah pesakit yang ada ketumbuhannya di leher. Dr. John mengambil pisaunya. Mungkin kalau dibayangkan dalam secara saya bukan profesional, mungkin dia tes lagi betapa tajam pisaunya. Dan dia memegang ketumbuhan di leher pesakit, yaitu Gilbert. Dan sebelum dia memotong ketumbuhan itu, dia begitu berhati-hati. Karena sebelum ini, setiap pembedahan ada beberapa kaki tangan hospital memegang pesakit. Ada juga kalanya diikat. Tapi pada pagi itu, hanya pesakit yang berbaring di atas katil. Dan pembedah seorang Dr. John, dia memegang ketumbuhan di leher dan pelan-pelan dia memotongnya. Dia pelan-pelan potong. Bedah. Dan akhirnya pembedahan pada pagi itu selesai selepas beberapa jam. Tanpa sebarang teriakan, tanpa sebarang rasa sakit daripada pesakit. Wow, sungguh ajaib sekali. Selepas sahaja selesai pembedahan, dibersihkan dan dijahit semula, satu atau dewan bedah itu dipenuhi dengan riuh tepukan seluruh yang datang. Mereka bertepuk tangan karena sejarah sudah terjadi, di mana bius sudah tercipta. Bius telah digunakan di dalam pembedahan. Dan pada keesokan paginya, terpampang di semua muka depan surat kabar seluruh dunia. Bukan sahaja di Amerika Serikat, di seluruh dunia terpampang di muka depan surat kabar bahwa manusia sudah mengalahkan kesakitan. Manusia sudah mengalahkan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan kita pada pagi ini, adakah manusia sudah mengalahkan kesakitan? Adakah manusia sudah mengalahkan penderitaan? Sudah pasti jawabannya, manusia tidak pernah mengalahkan kesakitan, apalagi penderitaan. Mari kita lihat penyakit, kesakitan, dan penderitaan yang ditanggung oleh manusia sehingga pada zaman sekarang. Yang pertama, penyakit. Manusia tidak pernah mengalahkan penyakit. Ada saja penyakit baru dari masa ke masa. Ada penyakit yang sudah berlalu, timbul kembali. Di Sabah ini sendiri, kolera berleluasa. Banyak kes kolera pada awal tahun ini berlaku di kebanyakan tempat di Sabah ini, terutama sekali di pantai timur.
Ramai yang kena kolera, sakit perut, penyakit yang sangat ditakuti ratus tahun dahulu, sangat ditakuti berpuluh-puluh tahun yang lalu, tiba-tiba muncul semula pada tahun 2020. Manusia belum mengalahkan kesakitan. Begitu juga dengan denggi, demam denggi. Suatu ketika kita telah mengadakan gotong royong di seluruh kawasan Kampung Gosen ini, karena di seluruh kota Merudu ini, Gosen adalah pembekal pesakit-pesakit demam denggi. Kita ada gotong royong membersih. Mengapa dia tidak boleh dihapuskan? Tidak adakah cara menghapuskan? Jawabannya ialah manusia belum mengalahkan kesakitan. Begitu juga dengan penyakit polio. Sudah lama diisytiharkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia bahwa sudah tidak ada polio. Tapi pada hujung tahun lalu didapati polio sudah merebak semula ke Sabah. Sehingga setiap anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah diberi vaksin untuk polio. Dan saudara-saudara sekalian, satu lagi penyakit yang sangat-sangat kita takuti, yang sudah menjangkiti berjuta-juta manusia, berpuluh-puluh juta manusia, penyakit COVID-19 yang sekarang makin ditakuti di Sabah karena makin meningkat jumlah yang dijangkiti. Manusia tidak pernah mengalahkan kesakitan. Selain daripada penyakit, kita ada lagi penyakit lain-lainnya ataupun penderitaan lain-lainnya. Mari kita lihat penyakit ekonomi. Wah, pada tahun 90-an saya menanam padi. Saya jual padi dengan harga lebih kurang RM1 lebih 1 kilo. 20 lebih tahun kemudian, tahun 2020, harga padi masih RM1 lebih. Bagaimana? Bagaimana kita meningkatkan ekonomi kita? Ekonomi kita tetap sama, tapi harga barang sudah meningkat berlipat kali ganda. Manusia tidak pernah mengalahkan penderitaan dan kesakitan. Begitu juga dengan penderitaan dan kesakitan di dalam keluarga. Banyak penderitaan berlaku dalam keluarga. Perceraian, suami istri bercerai, perselisihan di antara ibu, anak, bapak, dan seluruh dalam keluarga. Merupakan penderitaan yang sukar untuk dikalahkan oleh manusia. Begitu juga dengan kerohanian. Kalau saya tidak silap, suatu ketika ada pelaporan bahwa kehadiran dalam gereja untuk sekolah Sabat tidak sampai pun 60% daripada jumlah anggota di gereja-gereja di Sabah ini. Maafkan saya atau betulkan saya kalau saya tersilap tentang jumlah itu. Tapi kalau saya perhatikan, saya pernah memperhatikan di kawasan Gosen ini, di kawasan Kota Merudu ini, yang sekitar Gosen ini, saya kenal mana satu SD, bukan saya mau jadi polis. Tapi saya kadang-kadang dalam perjalanan, dalam lawatan, saya lihat ini rumah Adventist. Tapi orang-orangnya ada di situ, tidak ke gereja. Adakah itu adalah budaya zaman sekarang? Atau itu memang satu penyakit rohani yang terjadi kepada anggota-anggota kita? Kerohaniannya kendur. Begitu juga kematian. Kematian melalui apa sahaja jenis penyebab kematian bertambah-tambah. Saya merupakan pengurusi EJK Tanah Perkuburan Kampung Gosen dan beberapa kampung sekitar. Sangat-sangat tersentuh dengan jumlah kematian sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa minggu yang lepas juga, 1 minggu ada 2 orang serentak mati. Cuma kita kubur dia dalam 2 hari berbeza. Bertambah-tambah kematian. Di mana sudah perkataan yang terpampang pada tahun 1846 itu, bahwa manusia sudah mengalahkan kesakitan. Kematian bertambah, kematian terjadi di mana-mana. Manusia tidak pernah mengalahkan kesakitan.
maupun penderitaan. Namun saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kepadaku yang berpenyakit, mari kepadaku yang menderita penyakit, aku memberi kesembuhan kepadamu. Mari kepadaku yang ada masalah keluarga. Yesus kata, mari kepadaku yang ada masalah keluarga, aku memberi kelegaan kepada keluarga kamu. Mari kepadaku yang ada masalah ekonomi. Yesus berkata, mari kepadaku yang ada masalah ekonomi, aku akan memberi kamu keselesaan dan kelegaan dalam keluarga kamu, dalam ekonomi keluarga kamu. Begitu juga yang ada masalah kerohanian. Yesus berkata, mari kepadaku yang berbeban berat, mari kepadaku yang ada masalah kerohanian, aku memberi kamu kelegaan. Begitu juga yang ada keluarga sudah meninggal, anak-anak yang ditinggalkan begitu menderita, begitu sakit sekali menanggung penderitaan yang dialami. Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, mari kepadaku yang berbeban berat, mari kepadaku yang letih lesu, aku memberi kelegaan kepadamu. Banyak sekali penderitaan yang kita tanggung dari masa ke masa. Namun terima kasih, Yesus sudah mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, mari kepada semua yang menderita kesakitan maupun penderitaan. Namun saudara dan saudari yang dikasihi, ada Yesus memanggil, namun kita tetap menghadapi dan merasakan kesakitan dan penderitaan. Tapi terima kasih, ada seorang penulis yang kita semua sudah kenali, penulis Ellen G. White, menuliskan dalam bukunya Manuskrip Release, jilid ke-10, muka surat 266. Ditulis pada tahun 1886. Dia berkata begini, dia menuliskan sedemikian, apabila kita berdiri bersama umat tebusan di lautan kaca, dengan kecapi emas dan mahkota kemuliaan menghadap kehidupan abadi, barulah kita sadar betapa singkatnya tempo pencobaan penderitaan itu. Bila kita menghadapi kehidupan abadi bersama-sama umat tebusan di lautan kaca dan kecapi emas dengan mahkota kemuliaan menatap kehidupan abadi, barulah kita sadar betapa singkatnya segala penderitaan, betapa singkatnya segala kesakitan yang kita alami. Dan pada saat itu, pada waktu itu dengan pasti kita akan mengatakan, manusia melalui Yesus Kristus sudah mengalahkan kesakitan dan penderitaan. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan. Begitu juga kepada guru-guru, walaupun begitu tersiksa dalam menanggung segala beban di sekolah karena COVID ini, saya percaya Tuhan memahami segala sesuatu. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita sepanjang masa. Kita sambut pelajaran ini dengan lagu choir daripada guru-guru Sekolah Rendah Advent Gosen. With the sound of trumpets announcing from the sky, Jesus is coming from heaven on high. See now the pearly gates are open, bright
sound of trumpets, in regal majesty. Jesus is coming, triumphant is He. And in His glorious train, the millions, saints and angels, heaven armies. Oh, how awesome is the great and grand display of our invisible Christ the Lord. By His very brightness, His enemies are slain, and all Earth's kingdoms are now His domain. Jesus is coming to reign. With the sound of trumpets, the sound of mighty trumpets, with the sound of trumpets, the King returns to reign. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini karena pimpinan dan penjagaan Tuhan. Kami berkesempatan untuk berbakti dan memuji Engkau ya Tuhan. Dan kiranya setiap apa yang kami sudah sampaikan, sama ada melalui laporan-laporan sekolah, begitu juga dengan sedikit perkongsian bagaimana Tuhan menyertai kami dalam kehidupan yang penuh kesakitan dan penderitaan ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya semuanya sudah menjadi kemuliaan kepada nama Tuhan dan menjadi kekuatan kepada kami semua, umat-umat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai kami dalam apa saja kami lakukan pada hari ini. Sediakan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sangat-sangat kami rindukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.